Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajang Indra Nurjaman dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191127 Universitas Silwangi. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi tentang protein untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu gizi. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yaitu metionin, sistin, dan sistein yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Ikatan yang terjadi protein selain ikatan peptida antara asam amino dan penyusunnya, juga terjadi ikatan-ikatan yang lain, misalnya ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan gugus OH, serta ikatan disulfida yang menyokong terjadinya ikatan yang kompleks pada protein. Ikatan ion pada protein juga terjadi jika di dalamnya terdapat gugus ion logam dan ikatan koordinasi, misalnya ikatan koordinasi antara ion ferik dengan hemoglobin pada darah. Selanjutnya ada struktur protein. Dengan memperhatikan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, diantaranya yang pertama ada struktur primer, yaitu merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua ada struktur sekunder, terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk X helix. Yang ketiga ada struktur tersier, merupakan interaksi struktur sekunder yang satu dengan satu struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen. Ikatan ion atau ikatan disulfida, misalnya terbentuknya rantai double helix. Yang keempat ada struktur quaterner, merupakan struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion ferik. Yang selanjutnya ada sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, ada bersifat amfoter karena membentuk ion Deuter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Yang keempat atau yang terakhir dari materi ini adalah fungsi protein. Protein sangat besar peranannya dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk mengganti sel yang rusak. Selain itu, fungsi protein lainnya adalah yang pertama sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua ada alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit.
Sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga, ada pengatur gerakan. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, ada penyusun jaringan atau berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, ada protein cadangan, merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan opalbumin. Yang keenam, ada antibodi, berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Dan yang ketujuh, ada pengatur reaksi, berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedelapan, yang terakhir, pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima yang dapat mengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatannya dan perkataannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.